sore Bapak Ibu yang terkasih, para romo dan para undangan kami dari MAG dan saudara-saudari terkasih yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, ya. Tanpa panjang-panjang lagi, kita akan segera masuk ke acara sosialisasi. Yang pertama berkaitan dengan TPE 2020. Nanti setelah itu baru dialog antar umat beragama, bincang-bincang di antara kita. Agenda yang pertama yaitu sosialisasi TPE baru. Bapak Ibu para romo yang terkasih, Konsili Vatikan kedua mengatakan upacara liturgi bukanlah tindakan perorangan, melainkan perayaan seluruh gereja sebagai sakramen kesatuan, yaitu umat kudus yang bersama-sama menjadi satu kelompok bersama uskup. Itu tertulis dalam Sacrosanctum Concilium nomor 26. Konsili Vatikan kedua melalui konstitusi liturgi Sacrosanctum Concilium telah meletakkan dasar untuk melakukan suatu pembaruan liturgi yang secara menyeluruh atas tata perayaan Ekaristi hingga saat ini. Pembaruan yang sangat nyata secara khusus berkaitan dengan partisipasi umat dalam misa. Ya, terdapat dalam Sacrosanctum Concilium nomor 14. Ditegaskan di sana agar semua umat beriman dibimbing ke arah keikutsertaan yang sepenuhnya sadar dan aktif dalam perayaan-perayaan liturgi. Oleh karena itu, tata perayaan Ekaristi perlu ditinjau kembali supaya para pelayan dan umat beriman lainnya dapat berpartisipasi dalam perayaan itu menurut tugas dan perannya masing-masing, serta dapat memetik buah hasil Ekaristi sepenuh-penuhnya. Partisipasi umat beriman tersebut sudah sesuai dengan perintah yang diwariskan oleh Kristus sendiri pada saat menetapkan kurban Ekaristi, yakni tubuh dan darahnya. Dia mempercayakan misteri ilahi itu kepada gereja mempelainya yang terkasih sebagai kenangan akan wafat kebangkitannya. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku, ya. Tertulis dalam Pedoman Umum Missale Romanum nomor 17. Nah, untuk mencapai idealisme inilah Bapak Ibu maka kita mengadakan pertemuan pada sore hari ini. Tata perayaan Ekaristi dikatakan tadi partisipasi dan lain sebagainya. Partisipasi yang bagaimana? Karena dibutuhkan tata, aturan, tidak suka-suka kan begitu. Saya mau berpartisipasi, ya saya mau buat ini, apakah sesuai dengan pedoman yang ada? Itu yang akan kita dalami hari ini. Nah, ritus disebut dalam bahasa Latin, ya. Kalau saya tidak salah, rite itu ya bahasa Inggris ya, tata, pedoman, ya. Kapan harus bernyanyi? Kapan harus bersahut-sahutan dengan imam? Ya, kapan harus berdiri atau duduk? Sebenarnya tadi ada saya foto juga saat pembukaan ya. Saat Tuhan kasihani kami ada yang berlutut, ada yang berdiri dan lain sebagainya. Ya, ini menurut saya suatu hal yang tidak elok dipandang mata. Ya, karena ritus itu ya seragam. Kita lihat teman-teman yang Muslim ya sekali menunduk semua. Ya kita pun ada aturannya, sekali berlutut ya berlutut semua. Kecuali contohnya tidak diizinkan oleh situasi dan tempat. Ya kan begitu. Nah, bagaimana TPE 2020 ini ya dan bagaimana dilaksanakan di paroki kita sepenuhnya, sebelumnya kita akan dengarkan pemaparan dari liturg kita, ahli liturgi keuskupan Romo Philip yang secara khusus kita datangkan untuk sosialisasi pada sore hari ini. Saya rasa tidak perlu saya jelaskan kurikulum vitae-nya ya. Sudah sangat terbiasa kita bertemu dengan Romo Philip, sudah terbiasa juga memimpin misa di tempat kita. Waktu dan tempat sepenuhnya kami berikan kepada Romo Philip. Terima kasih. Oke. Selamat siang semuanya.
Terima kasih saya diundang ke sini. Betulnya ke sini itu tidak asing bagi saya. Sebelum Romo Loren di sini, saya sudah di sini. Tapi rupanya Romo Loren tidak menghapus jejak saya di sini. Pertama, komentar atas spanduk. Nama Romo Loren jelas, supaya bisa dapat dana dari Kemenlu. Walaupun materinya saya yang beri, tapi nama Romo Loren. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, TPE baru ini yang paling tidak nyaman itu para imam. Bapak Ibu pasti ikut saja. Yang paling tidak nyaman itu para imam, bukan hanya di sini saja, semua. Dari Medan pun apalagi. Banyak protes. Melihat wajah saya aja sudah protes di keuskupan ini. Padahal buku ini bukan saya yang buat, atau komisi liturgi yang buat. Buku ini dibuat oleh para uskup. Tapi kami jadi sasaran, dimaki, diprotes, biasa ya. Jadi mereka tidak mungkin protes ke uskup, ya komisi liturgi, sesi liturgi lah yang dapat sasaran. Biasa ya, Pak Marianus ya. Yang salah lektor tapi yang dimarahi Pak Marianus. Seperti itu. Jadi pertama saya mau katakan bahwa hadirnya TPE baru yang paling tidak nyaman adalah para imam, karena dia pelaku utama. Bisa dimengerti karena sudah terbiasa di situ. Para imam mimpin kalau itu buku itu hanya simbol saja, mereka udah hafal. Jadi hanya satu kata berubah itu pasti protes. Dan sampai sekarang untuk di Pangkal Pinang masih tetap protes. Apalagi saya komentar sesuatu menyangkut liturgi, udah rame di WA grup imam. Tapi bagi umat biasanya nurut, saya percaya Bapak Ibu nurut, penurut yang paling setia. Walaupun Romo Loren salah, dimakluminya. Oke, yang kedua tadi sudah disebut oleh Pak Marianus, dikatakan hasil konsili Vatikan kedua menyangkut liturgi. Liturgi itu sakramen kesatuan. Tindak baik berikut. Dalam pembukaan peluncuran buku ini, Kardinal mengatakan CP 2020 menjadi wujud kesadaran kita bahwa gereja itu satu. Dan rupanya ini kebablasan sejak Konsili Vatikan kedua. Sebelumnya itu memang wujud kesatuan tetap hanya satu bahasa, bahasa Latin. Dilarang bahasa-bahasa yang lain. Maka seluruh dunia ya satu liturgi, satu bahasa, bahasa Latin. Begitu diperkenankan, diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa setempat, lalu yang menerjemahkannya ikut selera. Walaupun dokumen awalnya mengatakan itu, terjemahan awalnya terjemahan tidak secara harafiah, tapi menurut rasa bahasa dan pemakai setempat. Karena keterbukaan itu akhirnya terjemahan bahasa-bahasa yang lain itu sangat berbeda dengan tata perayaan bahasa Latin. Bahasa Latin itu Dominus vobiscum. Entah kenapa dalam bahasa Indonesia kok Dominus nobiscum. Tahu nobis? Yang terjemahkan Tuhan bersamamu. Kok tiba-tiba bahasa Indonesianya semoga Tuhan beserta kita. Semoga Tuhan beserta kita itu Dominus nobiscum.
Dari mana asal kata nobis itu diterjemahkan. Itu maksudnya. Sedikit beda. Lalu menjadi Tuhan bersamamu itu kata biblis. Tuhan sertamu. Lalu umat jawab, dan engkau jugalah. Bisa jawab, Tuhan sertamu. Kau juga, apa bahasa Melayunya di sini? Dan sertamu juga. Ya, apanya? Tapi kalau itu kan bahasa sehari-hari ya. Tuhan sertamu. Kita kan bisa jawab apa yang ada pada kita. Tapi menjadi Tuhan bersamamu agak biblis kata itu. Dan bersamamu itu sapaan kitab suci ya. Di kata-kata dalam kitab suci kan selalu ada bersamamu. Yesus bangkit menampakkan diri selain memberikan damai, dan damai itu salam khas Bapak Uskup, damai bagimu dan bersama rohmu. Tuhan Yesus yang bangkit memberikan salam kepada para muridnya, damai bagi kamu, Injil Yohanes. Maka salam liturgisnya itu hanya untuk uskup, untuk pastor, imam. Tuhan bersamamu. Atau kutipan dari panjang dari Santo Paulus, rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus, seperti ini. Jadi kembali ke laptop. Jadi buku Misaleh Romawi, kita mengenal istilah dulu. Seringkali istilahnya beda, ada koster kan? Tahu istilah itu, nanti imam di depan suruh misdinar ngambil buku Misaleh, nanti tidak tahu buku Misaleh itu apa. Ini buku Misaleh. Tadi disebut Misaleh Romawi. Hanya ini simpel saja. Kalau istilah Misaleh Romawi diterjemahkan yang bahasa yang lain itu, di dalamnya ada pedoman umum Misaleh Romawi, sudah masuk dalamnya. Ada Ordo Mise, itu TPE, selain doa-doa untuk hari Minggu. Juga ada pesta dan hari raya, terlebih pesta Tuhan dan hari raya Tuhan. Jadi satu buku untuk semua. Itu disebut Misaleh Romawi. Kita punya ini hanya buku doa, hari Minggu, hari raya, dan TPE. Tapi dalam nanti kedepannya semua satu, pasti tebal. Jadi ada pedoman umum Misaleh Romawi, ada untuk doa-doa dan bacaan, dan untuk tata perayaan Ekaristi disatukan di dalam, ini juga di dalam juga ada. Dan untuk perayaan sakramen, baptis, krisma, komuni, perkawinan, lalu pesta dan hari raya. Dan biasanya itu disatukan buku, maka disebut Misaleh Romawi. Lalu kita punya cetaknya beda-beda. Biasanya dalam bahasa Inggris juga satu untuk semua, Latin juga sama, Perancis juga sama. Maka ini disebut atau buku misah, atau lebih keren Misaleh Romawi. Ini tata perayaan Ekaristi, orang menyebutnya jadi Ordo Misa, Ordo Mise. Ordo itu tata, ke dalam bahasa Indonesia tata perayaan Ekaristi. Maka untuk Roma menegaskan bahwa satu Misaleh Romawi untuk seluruh dunia. Terjemahannya harus harafiah sampai titik koma dengan dokumen yang keluarkan ya.
Dulu itu dalam sejarahnya misalnya Romawi atau tata perayaan Ekaristi ditetapkan oleh orang yang berwenang, biasanya uskup atau kongregasi wali gereja, beberapa uskup regio. Lalu sampai pada abad pertengahan tahun 1570, misalnya Romawi dicetak hanya dalam bahasa Latin dan disetujui oleh Paus. Sampai tahun 1963, Konsili Vatikan kedua memberi keputusan memungkinkan untuk bahasa-bahasa yang lain, tapi harus pedoman pada misalnya Romawi bahasa Latin. Walaupun dokumen awalnya itu masih memungkinkan untuk terjemahan agak bebas menurut nilai rasa, tapi dokumen terakhir karena banyak bahasa yang kebablasan, sangat berbeda dengan bahasa Latin, maka diharuskan untuk terjemahan secara harafiah. Untuk bahasa Indonesia, kita ini hanya singkat, ini konsumsi para parto jadi agak tahun 71 buku Tata Perayaan Ekaristi diberi judul Aturan Upacara Misa. Pak Adi pasti kenal tahun 70-an tata perayaan awalnya. Setelah itu tahun 75 berubah menjadi Tata Perayaan Ekaristi yang kecil, agak kecil. Tahun 2005 itu yang ada sekarang, yang versi lama, belum yang baru ini. Itu terjemahan berdasarkan dokumen Comme le Prévoit, seperti yang Anda lihat, terjemahan dari bahasa Prancis. Itu diberi kesempatan terjemahan secara agak bebas. Tapi sejak tahun 2002 Vatikan mengeluarkan satu dokumen yang namanya Liturgiam Authenticam, mengharuskan bahwa teks liturgi diterjemahkan secara harafiah sampai titik koma. Lalu Paus mengeluarkan tahun 2008 Ordo atau misalnya Romawi, dan mengharuskan semua gereja di seluruh dunia sumber terjemahan dari sini dan harus lewat titik koma. Lalu beberapa tahun kemudian karena kesulitan berbagai negara kalau terjemahan secara harafiah dan harus dikoreksi oleh Vatikan selama ini, lalu Paus mengamandemen kanon hukum gereja yang mengatakan bahwa tidak perlu bawa ke Vatikan. Saya percaya para uskup menghasilkan sesuatu yang sesuai dengan aslinya. Vatikan hanya dikonfirmasi penetapannya dari para uskup. Maka uskup Indonesia sangat senang dengan dokumen ini, dan mereka tidak perlu bawa-bawa ke Roma lagi periksa sampai titik koma. Akhirnya mereka seakan sendiri. Vatikan hanya meminta konfirmasi saja, diberitahu, dan lahirlah buku ini. Dianggap terjemahan secara harafiah, walaupun beberapa kata masih ya diakalin lah, karena dokumen Liturgiam Authentica mengatakan gini, kalau kata ini tidak ada dalam bahasa setempat, ya pakai yang itu, jangan ganti-ganti. Contohnya apa? Haleluya, Kyrie, kita sudah pakai biasa kan, yang bahasa apa? Gloria, Santos,
Agnus Dei. Mencari terjemahannya kan sulit. Apalagi terjemahan bahasa Batak. Agnus Dei apa adanya, anak biru-biru. Minggu Palma, minggu apa? Mare-mare. Jadi kalau tidak ada terjemahan pakai yang Latin. Lalu apa artinya dijelaskan kepada umat. Apalagi bahasa Indonesia itu kesulitan kata. Bapak Ibu sekalian, bahasa daerah lebih kaya banyak kata, tapi bahasa Indonesia itu sangat miskin kata. Maka butuh 2-3 kata, butuh kalimat penjelas walaupun hanya satu kata, tapi terjemahan ke dalam bahasa Indonesia-nya ya panjang. Oke, ini sedikit pengantar bahwa mengapa ada TPE yang baru. Apakah TPE yang lama kenapa diganti? Ya karena Roma menghendaki. Dan uskupan harus ikut Roma. Kalau dia tidak ikut Roma kan namanya bukan uskup lagi. Para pastor suka-sukanya untuk kritik itu. Jadi kasihan Bapak Uskup ditegur terus dari Roma. Ini dari kerja dari tahun 2008 baru disahkan berapa tahun itu. Dan bolak-balik dari Roma Jakarta sampai tahun 2018 Paus mengamandemen KK baru ini muncul. Kalau tidak nanti titik koma diperiksa semua. Oke, bisa mengerti latar belakangnya ya, sehingga Romo Loren jangan protes lagi sama saya. Manut ya. Kalau kemarin boleh ya. Kali ini mengharuskan untuk jadi produk apapun tentang liturgi itu dari keputusan uskup. Kami ini pelaksana. Kita melihat apa yang beda. Langsung ke bukunya ya.